Assalamualaikum, sahabat langit. Apa kabar jiwamu hari ini? Semoga hatimu sedang dalam kondisi terbaiknya. Tapi jikapun tidak apa-apa. Mungkin justru karena itulah kamu berada di sini. Mungkin, tanpa kamu sadari, semesta sedang menggiring langkahmu untuk menemukan sesuatu. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tontonan. Pertama-tama, terima kasih. Terima kasih karena kamu sudah hadir di sini. Terima kasih karena kamu membuka ruang di hatimu untuk mendengarkan sesuatu yang mungkin selama ini kamu abaikan. Tapi percayalah, kehadiranmu di video ini bukan sebuah kebetulan. Karena tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup ini, terlebih jika itu menyangkut panggilan jiwa yang datangnya dari langit. Kamu mungkin sedang mencari tanda. Tanda bahwa sujud-sujud malammu tidak sia-sia. Tanda bahwa tangismu di sepertiga malam, yang hanya disaksikan oleh langit, benar-benar ada artinya. Atau mungkin kamu hanya ingin memastikan bahwa semua ini tidak hampa. Dan jika kamu pernah mempertanyakan semua itu, maka kamu berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang tidak banyak orang sadari. Tanda-tanda bahwa tahajudmu berhasil. Bahwa upayamu bangun di saat dunia tertidur, bukan hanya didengar, tapi juga direspons dengan cara-cara yang kadang tak kamu mengerti. Sebelum kita lanjut, coba ketik angka 77 di kolom komentar. Bukan karena kita sedang bermain angka, tapi sebagai simbol. Sebuah isyarat kecil dari dirimu, bahwa kamu siap menerima pesan dari langit. Siap menjaga tahajudmu. Dan siap menerima apapun bentuk jawaban darinya, yang seringkali tidak terduga. Kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana cara tahu bahwa tahajud kita berhasil? Jawabannya, tidak selalu dengan datangnya rezeki. Tidak selalu dengan naiknya jabatan. Tidak selalu dengan datangnya pasangan atau hilangnya masalah. Karena kadang, jawaban dari tahajud bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi dari dalam. Tanda pertama bahwa tahajudmu berhasil adalah, kamu mulai merasa damai, tanpa alasan. Kamu bangun pagi, dan entah kenapa hatimu tenang. Kamu melihat masalah, tapi tidak lagi panik. Kamu mendengar berita buruk, tapi tidak ikut runtuh. Kamu mulai bisa tersenyum, meski beban hidup belum berubah. Itu bukan karena masalahmu selesai, tapi karena hatimu dikuatkan. Itulah hasil pertama dari tahajud. Ia tidak selalu mengubah situasi, tapi ia mengubah dirimu, agar bisa menghadapi situasi apapun. Jika kamu merasakan ini, walau hanya sesekali, kamu beruntung. Karena tahajudmu sedang bekerja. Tidak dalam bentuk mukjizat instan, tapi dalam bentuk kekuatan batin yang membuatmu tahan. Kuat, dan tidak mudah tumbang. Tanda kedua, kamu mulai menyadari bahwa hal-hal buruk mulai menjauh tanpa kamu sadari. Pernahkah kamu berniat pergi ke suatu tempat, lalu batal, dan ternyata di tempat itu terjadi kecelakaan? Pernahkah kamu hampir mengambil keputusan besar, lalu kamu ragu dan urung, dan belakangan kamu sadar, itu menyelamatkanmu? Itulah cara semesta bekerja dalam diam. Karena tahajudmu memanggil perlindungan. Dan meskipun kamu tidak memintanya secara spesifik, langit sudah tahu apa yang perlu dijauhkan darimu. Kadang kamu tidak tahu apa yang sedang dijaga. Tapi kamu merasakannya. Seperti jalanmu terasa lebih mudah. Seperti kamu diselamatkan dari hal-hal yang tidak kamu mengerti. Dan ini bukan sugesti. Ini adalah energi doa yang bekerja di balik layar hidupmu. Tahajud membuatmu dijaga dari hal-hal yang bahkan tidak kamu tahu sedang mengancammu. Dan itu adalah salah satu keberhasilan tertinggi dari sujud di sepertiga malam. Tanda ketiga, yang paling dalam, kamu tidak lagi menuntut jawaban. Dulu, setiap tahajud kamu bertanya, kapan dikabulkan? Tapi sekarang, kamu justru tidak masalah jika tidak dikabulkan. Karena kamu merasa cukup, hanya dengan bisa dekat. Hanya dengan bisa sujud. Hanya dengan bisa menyebut namanya dalam hening. Inilah tahap tertinggi dari keberhasilan tahajud. Ketika kamu tidak lagi berdoa untuk mendapatkan sesuatu, tapi berdoa karena kamu rindu. Ketika kamu tidak lagi berzikir karena ada yang kamu inginkan, tapi karena kamu tidak ingin kehilangan koneksi itu. Tahajud yang berhasil bukan diukur dari banyaknya keinginan yang tercapai, tapi dari hatimu yang tidak lagi gelisah. Dan kalau kamu mulai merasakan ini, maka kamu sedang dilibatkan dalam sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak semua orang rasakan. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang hatinya sudah disentuh oleh cahaya malam. Itulah kenapa, ketika kamu tahajud dengan konsisten,
hidupmu akan terasa berbeda. Meskipun dari luar kamu masih seperti orang biasa. Tapi dari dalam, kamu sedang mengalami lompatan kesadaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Maka jika kamu sedang dalam proses ini, jangan berhenti. Karena tahajud bukan hanya tentang sekarang. Ia adalah investasi jiwa. Ia membangun sesuatu yang kekal. Ia membentuk versi terbaik dari dirimu. Versi yang kuat dalam badai. Tenang dalam tekanan. Dan tetap tunduk saat berada di puncak. Sampai di sini, kita baru menyentuh permukaan. Masih ada banyak hal yang perlu kita bahas. Tentang bagaimana tahajud mulai memengaruhi jalan hidupmu. Bagaimana doa-doa malam hari bisa mengubah takdir. Dan bagaimana cara menjaga nyala itu agar tidak padam, meskipun hidup sedang berat. Tapi satu hal dulu. Jika kamu sudah merasakan ketiga tanda tadi, meski hanya sebagian, maka kamu adalah jiwa yang beruntung. Dan jika kamu merasa belum, itu bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang menuju ke sana. Dan video ini adalah salah satu cara langit untuk menyemangatimu agar tidak berhenti di tengah jalan. Karena perjalanan jiwa itu panjang. Tapi tidak pernah sia-sia. Yuk, kita lanjutkan pembahasan ini di bagian selanjutnya. Jangan lupa, ketik 77 di kolom komentar kalau kamu merasa sedang dalam proses ini. Karena siapa tahu, komentarmu menjadi pengingat bagi jiwa-jiwa lain yang juga sedang berjuang dalam senyap. Sampai bertemu di bagian 2. Jangan lelah menjaga sujudmu. Karena bisa jadi, malam ini, suara hatimu adalah yang paling ditunggu oleh langit. Kita lanjut lagi, sahabat langit. Kalau kamu masih menyimak sampai titik ini, artinya hatimu memang sedang haus akan sesuatu. Bukan sekadar informasi. Tapi pemahaman. Bukan hanya ingin tahu. Tapi ingin mengerti. Dan mungkin, ingin yakin, bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Karena, tidak semua orang mampu bertahan dalam sunyinya tahajud. Banyak yang menyerah setelah seminggu. Banyak yang semangat di awal, lalu padam di tengah. Tapi kalau kamu masih ingin tahu lebih dalam, berarti jiwamu sedang tumbuh. Dan sekarang, mari kita bahas lebih jauh. Masih soal tanda-tanda keberhasilan tahajud. Tapi kali ini, kita akan masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Bukan cuma soal perubahan hati, tapi soal perubahan jalan hidup. Sahabat langit, pernah gak kamu merasa bahwa hidupmu tiba-tiba punya arah? Bukan karena kamu sudah tahu mau kemana, tapi karena kamu merasa dibimbing. Dulu, mungkin kamu sering bingung harus mulai dari mana. Tapi belakangan ini, kamu mulai punya keberanian untuk melangkah. Bahkan meski belum jelas hasilnya, kamu merasa, ini jalannya. Nah, itulah salah satu tanda lanjutan dari tahajud yang berhasil. Kamu tidak lagi hanya menunggu nasib. Tapi kamu mulai bergerak, seolah ada yang menuntunmu. Kamu merasa tidak sendiri. Kamu merasa ada kekuatan yang membuatmu yakin untuk terus maju, meski logikanya belum masuk. Itulah yang disebut dengan hidayah bergerak. Sebuah bisikan halus dalam jiwa yang membuatmu lebih percaya pada proses. Dan itu tidak datang tiba-tiba. Itu adalah hasil dari malam-malam panjang, saat kamu sujud dan minta ditunjukkan jalan yang benar. Tahajud membuatmu berani. Tapi bukan keberanian yang sembrono. Melainkan keberanian yang tenang. Seperti seseorang yang tahu bahwa di depan sana ada jembatan, meski dari jauh belum kelihatan. Satu hal yang menarik, sahabat langit. Ketika seseorang rutin tahajud, maka sudut pandangnya terhadap dunia perlahan berubah. Ia tidak lagi mudah silau. Tidak lagi gampang iri. Tidak lagi mudah baper saat melihat pencapaian orang lain. Karena jiwanya sudah tahu, bahwa setiap orang punya waktu masing-masing. Setiap rezeki ada gilirannya. Dan setiap doa, ada musim mekarnya. Jadi kalau kamu akhir-akhir ini merasa lebih damai melihat pencapaian orang lain, bahkan bisa ikut senang tanpa merasa kekurangan, itu tandanya hatimu sudah dibersihkan oleh tahajud. Karena pada dasarnya, iri hati itu muncul dari perasaan tidak cukup. Dan tahajud mengajari kita tentang rasa cukup. Cukup dekat dengan Allah. Cukup yakin pada janjinya. Cukup bahagia hanya dengan tahu bahwa kita sedang dilihat olehnya, meski dunia tidak melihat. Tanda berikutnya adalah kamu mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang tidak penting. Kalau dulu kamu senang ikut debat di media sosial, sekarang kamu memilih diam. Kalau dulu kamu senang mencari pengakuan, sekarang kamu lebih suka berada di balik layar. Kalau dulu kamu ingin banyak dikenal,
Sekarang kamu cukup ingin dikenal oleh langit. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah pergeseran arah hidup. Dan perubahan ini tidak akan terjadi kalau bukan karena tahajud yang menyentuh titik paling dalam dari kesadaranmu. Sahabat langit, tahajud bukan cuma soal waktu, tapi soal kualitas hubungan. Dan saat hubunganmu dengan Allah semakin kuat, kamu tidak lagi merasa butuh pengakuan dari manusia. Bukan karena kamu merasa tinggi, tapi karena kamu sadar bahwa penghargaan terbesar bukan dari manusia, tapi dari Zat yang menciptakan manusia. Kalau kamu pernah merasakan ini, maka kamu termasuk hamba yang sedang naik level. Dan perlu kamu tahu, setiap peningkatan spiritual selalu dibarengi dengan ujian. Jadi, jangan kaget jika setelah kamu rajin tahajud, hidupmu justru terasa lebih berat. Jangan heran kalau justru banyak yang menjauh, banyak masalah baru muncul, atau bahkan kamu merasa diuji habis-habisan. Itu bukan hukuman. Itu cara Allah membersihkanmu. Karena tahajud adalah panggilan untuk orang-orang yang siap naik kelas. Tahajud bukan untuk orang yang ingin hidup mudah, tapi untuk mereka yang ingin hidupnya bermakna. Jadi kalau kamu merasa hidupmu akhir-akhir ini penuh ujian, tapi kamu tidak merasa ingin mundur, justru semakin ingin mendekat, maka itulah tanda tahajudmu sudah menumbuhkan kekuatan sejati. Karena kekuatan sejati bukan yang terlihat dari otot atau kata-kata, tapi dari hati yang tetap sabar dalam diam. Tetap yakin meski belum tahu jawabannya. Dan tetap bersujud meski doanya belum terwujud. Tahajud juga membuatmu lebih sensitif terhadap suara hati. Kamu jadi lebih peka saat akan mengambil keputusan. Kamu bisa membedakan mana yang hanya keinginan, mana yang benar-benar kebutuhan. Kamu tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus diam. Inilah yang disebut hikmah. Dan hikmah itu tidak bisa dipelajari dari buku. Ia datang dari langit. Dan salah satu jalannya adalah tahajud. Sahabat langit, tahajud juga membuat seseorang lebih bijak dalam melihat kehidupan. Kamu tidak lagi buru-buru menilai orang lain. Kamu lebih mudah memaafkan. Lebih mudah mengerti. Lebih ingin membantu, tanpa pamrih. Bahkan ketika disakiti, kamu tidak lagi ingin membalas, tapi justru mendoakan. Kalau kamu sudah sampai tahap ini, maka sujud-sujud malammu sedang memperluas hatimu. Karena salah satu tujuan utama dari ibadah malam adalah membentuk jiwa yang lapang. Jiwa yang tidak reaktif. Jiwa yang tidak mudah dikendalikan oleh emosi sesaat. Jiwa yang tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Kamu mungkin tidak menyadari perubahan ini. Tapi orang-orang di sekitarmu akan mulai merasakannya. Mereka akan bilang kamu jadi lebih tenang. Lebih sabar. Lebih dewasa. Dan itulah buah dari hubungan rahasia antara kamu dan Allah, yang kamu bangun di sepertiga malam. Lalu, satu hal lagi yang penting. Tahajud juga membuka jalan rezeki. Tapi bukan hanya dalam bentuk materi. Bisa jadi, kamu tiba-tiba dipertemukan dengan orang-orang baik. Kamu dipertemukan dengan guru yang tepat. Kamu diberi kemudahan memahami sesuatu yang selama ini sulit. Atau kamu diberi ilham, ide, inspirasi, yang mengubah arah hidupmu. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan. Dalam bentuk jaringan. Dalam bentuk kejelasan arah. Dan semua itu adalah bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada mereka yang menjaga sujudnya di malam hari. Jadi, sahabat langit, kalau kamu akhir-akhir ini merasa ada hal-hal yang mulai terasa mengalir, hidupmu mulai menemukan arah, hatimu mulai punya kedalaman yang tidak bisa dijelaskan, dan kamu tidak lagi cemas soal masa depan, itu adalah tanda-tanda besar bahwa tahajudmu sedang bekerja. Dan kamu beruntung. Karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk bangun di malam hari. Tidak semua orang diberi kekuatan untuk menangis dalam sujud, meski tidak ada yang melihat. Banyak yang ingin, tapi tertidur. Banyak yang tahu keutamaannya, tapi tetap abai. Dan kamu sudah mulai melakukannya. Itu artinya, kamu sudah selangkah lebih dekat. Selangkah lebih dalam. Selangkah lebih kuat. Terus jaga sujudmu. Karena tahajud bukan ibadah biasa. Ia adalah ibadah spesial, yang pintu pahalanya langsung dibuka oleh Allah. Ia adalah percakapan privat, yang tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Dan tahukah kamu? Salah satu rahasia terbesar dari tahajud adalah, ia tidak hanya menjawab doa.
Tapi ia mempersiapkan dirimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, agar kamu layak menerima jawaban itu. Jadi, jangan buru-buru minta hasil. Fokuslah menjaga nyala, menjaga rutinitas, menjaga ketulusan. Karena selama kamu masih sujud, selama itu pula langit akan mencatatkanmu sebagai salah satu kekasihnya yang bangun di saat dunia tertidur. Dan tidak ada hadiah yang lebih besar daripada menjadi kekasih langit yang doanya selalu dicatat dalam keheningan. Sampai di sini dulu bagian kedua. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menjaga tahajud agar tetap nyala di tengah tekanan hidup. Bagaimana mengembalikan semangat saat hati mulai lelah. Dan bagaimana membangun keteguhan, meskipun harapanmu belum juga terwujud. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar dengan mengetik 77. Biar semesta tahu bahwa kamu sedang dalam perjalanan suci ini. Bahwa kamu sedang melatih jiwamu, dan bahwa kamu tidak sendiri. Sampai bertemu di bagian ketiga. Terus jaga sujudmu, karena siapa tahu, malam ini adalah malam di mana namamu sedang disebut di langit. Sahabat langit yang hatinya sedang menuju cahaya. Kalau kamu sampai di bagian ketiga ini, aku ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena tidak semua orang punya niat yang kuat untuk mendalami hal-hal yang tak terlihat oleh mata tapi justru sangat terasa oleh hati. Dan percayalah, kamu tidak menonton ini karena iseng kamu dipertemukan karena ada sesuatu yang sedang ingin Allah sampaikan lewat jalur yang tak biasa. Hari ini kita akan bahas satu hal penting yang sering luput dari perhatian, yaitu bagaimana cara menjaga semangat tahajud agar tetap menyala bahkan ketika hati mulai melemah, bahkan saat doa terasa belum juga dikabulkan, bahkan saat dunia terasa begitu berat. Karena yang paling sulit dalam ibadah malam bukan memulainya tapi menjaga nyalanya agar tetap hidup di tengah hiruk-pikuk hidup. Lalu bagaimana caranya? Pertama, jangan gantungkan semangat tahajudmu pada hasil dunia. Banyak orang rajin tahajud karena sedang ada hajat tertentu, minta jodoh, minta pekerjaan, minta rezeki, lebih banyak. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi ketika keinginannya belum dikabulkan maka semangatnya pun ikut surut. Padahal tahajud itu bukan transaksi tapi transformasi. Kita sholat malam bukan hanya agar permintaan dikabulkan tapi agar hati ditenangkan, agar kita kuat menghadapi hidup, bukan agar hidup selalu seperti yang kita mau. Kalau semangat tahajudmu hanya berdasar pada hasil maka ia akan cepat padam, tapi kalau semangatmu lahir dari rasa rindu kepada Allah maka apapun yang terjadi kamu akan tetap kembali ke sepertiga malam itu. Kedua, ciptakan ruang sunyi yang nyaman. Kadang yang bikin sulit tahajud itu bukan karena kita tidak kuat bangun tapi karena kita tidak punya ruang yang mendukung. Kalau kamu bisa sediakan satu sudut khusus untuk tahajud, sudut yang tenang, bersih, diberi wewangian, disiapkan sajadah khusus atau diberi penerangan lembut, itu bisa membuat hati lebih siap menyambut malam. Seperti halnya kamu ingin bertemu orang spesial, kamu pasti akan persiapkan tempatnya dengan baik, baju terbaikmu, wewangian terbaikmu, maka menghadap kepada Allah pun seharusnya disiapkan dengan penuh cinta. Ketiga, hindari beban target yang berlebihan. Ada orang yang ingin langsung tahajud 1 jam penuh setiap malam, akhirnya malah kewalahan lalu berhenti total. Mulailah dari yang ringan tapi konsisten, 2 rakaat dulu, tidak apa-apa, yang penting rutin, karena kekuatan tahajud tidak hanya dari banyaknya rakaat tapi dari keistiqomahan. Rasa nikmat itu akan tumbuh perlahan, dan ketika hati sudah melekat maka tahajud bukan lagi beban tapi kebutuhan. Keempat, jangan terlalu banyak mengeluh dalam sujud tapi perbanyak rasa syukur. Kadang kita merasa hampa karena kita hanya membawa keluhan ke dalam tahajud, kita menangis tapi hanya karena luka, kita bersujud tapi hanya karena ingin sesuatu segera dikabulkan. Padahal tahajud juga ruang syukur, ruang cinta, ruang damai. Saat kamu bersujud, jangan hanya katakan ya Rab sembuhkan aku, tapi juga katakan ya Rab terima kasih karena aku masih kau beri waktu untuk bersujud di hadapan MU. Syukur itu menghidupkan jiwa, dan tahajud yang dibumbui syukur akan terasa lebih dalam, lebih lembut, lebih penuh cahaya.